Baik, barakallahu fikum. Memang istiqomah ini perkara yang sangat istimewa ya, di sisi Allah pun istimewa. Maka Ibnu Taimiyah sampai pernah mengatakan afdalul karamah luzumul istiqomah. Keramat, karomah, keistimewaan wali-wali Allah yang paling tinggi, yang paling afdal, yang paling mulia itu adalah luzumul istiqomah. Istiqomah. Kamu kalau lihat kekasih Allah, jangan lihat apakah dia bisa terbang ataukah dia bisa berjalan di atas air, bukan itu. Kekasih Allah itu tanda paling jelasnya adalah istiqomah. Ya, ini yang memang luar biasa. Karena dalam Al-Quran kita menemukan ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat pun bahkan akan turun kepada mereka untuk memberikan, maka malaikat pun akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir, jangan kalian bersedih hati, wa abshiru. Cek. Orang-orang yang istiqomah ini malaikat akan turun kepada mereka untuk memberikan penguatan. Allah takhafu, jangan kalian khawatir, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, wa abshiru, dan berbahagialah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian telah dijanjikan padanya. Bahkan malaikat ini akan menjadi wali. Wali itu pembela, pelindung di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya fil akhirah. Nah, pertanyaannya bagaimana menjadi seorang yang istiqomah? Yang pertama, tips istiqomah itu adalah minta sama Allah. Karena yang bisa memberikan anugerah istiqomah kepada kita hanya Allah. Maka jangan pernah bosan berdoa istiqomah. Dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang istiqomah. Kemudian di akhir tasyahud kita biasanya membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian di dalam doa sudah salat, salah satu rangkaiannya kita biasanya berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di antara doa-doa istiqomah ya. Kita mohon kepada Allah keistiqomahan. Yang kedua, cara untuk istiqomah adalah dengan senantiasa merasa belum sempurna. Ya, kalau kita merasa jadi orang yang sudah sempurna, itu saatnya kita turun. Kalau kita merasa kita belum sempurna, maka ada improvement yang kita lakukan terus-menerus. Ya, ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, man syahida fi nafsihi dha'fa nalal istiqomah. Orang yang menemukan dalam dirinya ada kelemahan, dia akan istiqomah. Yang ketiga adalah membiasakan amalan-amalan yang dawam. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqallah. Amal yang paling dicintai Allah itu yang paling kontinu, dawam. Tadi terprogram, dijadikan kebiasaan, dirutinkan sampai dia terus-menerus bisa kita lakukan. Ini namanya amal istiqomah. Ini yang akan menuntun kita kepada istiqomah. Meskipun amalnya kecil, meskipun amalnya sedikit. Ya, jadi sedekah 1 miliar langsung, tapi habis itu libur sedekah seumur hidup. Itu kalah utama dari mungkin orang yang sedekahnya cuma 5.000 tapi tiap hari tidak pernah putus. Orang yang sholat malam, langsung semangat banget, ba'da isya mulai, baru selesai menjelang subuh, 3 malam berturut-turut, malam keempat opnam, gitu ya, masuk rumah sakit. Enggak, itu kalah keutamaan dengan orang yang mungkin cuma bangun setengah jam sebelum subuh, dia sholat 2 rakaat diniati tahajud, 1 rakaat diniati witir, tapi terus-menerus, dawam, tanpa henti setiap hari. Itulah keutamaannya. Yang terakhir, istiqomah itu rumusnya wa kunu ma'as sadiqin, bersamalah orang-orang yang benar, bersamalah orang-orang yang positif, bersamalah orang-orang yang kondusif, bersamalah orang-orang yang bisa menjaga kita juga, saling menasihati, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah, tawasau bil haq di antara kita. Demikian tipsnya. Jazakumullah khairan.